Real Life Kanketsu Hen adalah anime yang menceritakan tentang Kaizaki Arata, pria berusia 27 tahun yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang stabil. Suatu malam, dia bertemu Ryo Yoake dari laboratorium Real Life yang menawarkan dia partisipasi dalam proyek Real Life. Arata menerima Real Life dengan minum obat yang membuatnya kembali ke usia 17 tahun dan mendaftar sebagai siswa tahun ketiga di Aoba. Dia di sana bertemu dengan teman sekelasnya Kazuomi Oga, Rena Karyu, An Onoya, Chizuru Hishiro, dan Ryo Yoake yang juga minum obat untuk mendukung Arata ketika mendaftar di sekolah. Ryo menjelaskan kepada Arata bahwa Real Life adalah kesempatan baginya untuk menghidupkan kembali masa mudanya dalam upaya untuk mengubah dirinya saat ini. Hari pertama masuk sekolah, Arata sudah membuat masalah dengan wali kelasnya, Amatsu Kokoro, karena Arata ketahuan membawa rokok ke sekolah. Hari berikutnya, Arata berkenalan dengan teman-teman sekelasnya, Kazu, An, dan Rena yang duduk di sebelahnya. Dia belajar tentang sifat kompetitif Rena dan kekecewaannya dalam kehilangan posisi sebagai ketua kelas yang direbut oleh Chizuru melalui tes pada hari pertama sekolah. Arata bertemu dengan Chizuru pada saat makan siang. Arata bertanya kepada Chizuru apakah dia mendapatkan masalah. Ternyata Chizuru lupa membawa uang saat dia makan di kantin, dan ramennya keburu dibuat oleh pemilik kantin. Karena kasihan kepada Chizuru, Arata meminjamkan uangnya kepada Chizuru dan Chizuru berterima kasih kepada Arata. Mereka bertemu lagi sepulang sekolah di mana Chizuru memberitahu Arata bahwa dia canggung secara sosial dan tak mengerti orang atau tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka, tetapi ingin mengubah itu. Arata memberikan semangat, dan mereka menjadi teman setelah bertukar nomor telepon. Selama kelas olahraga, Arata awalnya percaya diri bahwa dia bisa melakukannya, namun dia malah melukai dirinya sendiri. Dan Ryo menjelaskan bahwa meskipun penampilannya masih muda, tubuh Arata masih secara biologis adalah tubuh seorang pria berusia 27 tahun. Sementara itu, Chizuru mengikuti saran dari Arata untuk mencoba lebih banyak tersenyum dalam upaya berteman. Tetapi senyumnya yang dipaksakan disalahartikan oleh Rena yang menganggap kalau Chizuru mengejeknya. Upaya Chizuru untuk tersenyum memiliki efek yang tidak disengaja dapat menurunkan harga diri Rena. Dia mencerminkan bahwa mengukur harga diri itu dengan keberhasilannya karena menjadi perwakilan kelas bersama Kazu pada tahun lalu. Sekarang, setelah kehilangan posisi perwakilan kelas oleh Chizuru, Rena mulai kurang memikirkan dirinya sendiri dan semakin marah kepada Chizuru karena berpikir dia mengejeknya karena kekurangannya. Namun, Chizuru tidak menyadari itu. Chizuru mengaku kepada Arata bahwa dia merasa bahwa dia dan Rena menjadi teman. Suatu malam, Rena baru pulang dari sekolah. Rena juga melihat Chizuru juga terlambat pulang dari sekolah. Dan Rena mencuri tas sekolah Chizuru sebagai balasan atas perlakuan buruknya yang dirasakannya. Tetapi dia ketahuan oleh Arata yang kebetulan baru pulang dari sekolah karena meminjam ruangan kelas untuk belajar. Ketika Arata mencoba menghentikannya, mereka berdua terjatuh dari tangga. Arata terbangun di UKS setelah peristiwa jatuh dengan Rena. Teringat bahwa Rena mencuri tas Chizuru sebelum jatuh, Arata mengenang situasi serupa di sebuah perusahaan tempat dia bekerja dulu, di mana seniornya diintimidasi oleh rekan kerjanya karena kecemburuan mereka terhadapnya. Setelah terbangun, Rena berbagi perasaan bahwa dia tidak nyaman dan frustasi terhadap Chizuru. Arata mendorongnya untuk tidak melakukan hal kotor, hal bodoh, seperti menjatuhkan orang lain yang dia tidak suka dengan cara yang kotor. Setelah pergi, Arata bertemu dengan Chizuru yang mencurigai Rena sedang mencoba mencuri tasnya, tetapi tidak dapat memikirkan alasannya. Arata menegaskan kecurigaan Chizuru dan dia memutuskan untuk berbicara dengan Rena ketika dia pulang dari sekolah. Rena akhirnya menjelaskan perasaannya terhadap Chizuru dan mengetahui bahwa Chizuru tidak pernah bermaksud mengejeknya dan hanya berusaha untuk menjadi temannya. Dengan kebingungan itu, Rena minta maaf dan setuju untuk menjadi teman Chizuru dengan syarat Chizuru mengakui Rena sebagai rivalnya. Kazu dan An berkunjung ke apartemen Arata untuk belajar, karena Arata dan An berulang kali mendapat nilai yang buruk. Namun, An melakukan sesuatu tindakan yang fatal kepada Arata sehingga Ryo mengungkapkannya bahwa An sebenarnya rekan kerja Ryo yang berusia 27 tahun di Real Life Laboratory. An juga menjelaskan bahwa dia seharusnya menjadi pendukung Arata, tetapi Ryo mengambil alih karena dia tidak bisa menyelesaikan pelatihannya tepat waktu. Setelah pulang dari apartemen Arata, Ryo menulis laporannya tentang kemajuan Arata. Dia pun ingat kembali ketika dia mendukung subjek 01 dari proyek Real Life. Ryo dimarahi oleh atasannya karena terlalu terlibat dalam kehidupan subjek.
dan dengan demikian ia menjauhkan diri dari orang itu. Pada saat itu, ia juga diminta untuk mencari Arata yang berpotensi sebagai subjek 02 dalam proyek Real Life. Setelah 1 tahun berlalu, hasil subjek 01 dianggap gagal karena orang itu tidak berubah sama sekali. Berkecil hati dengan kegagalannya, Ryo didorong oleh An untuk tidak menyerah karena Arata dipilih sebagai subjek 02 dan bahwa Ryo telah ditugaskan untuk sebagai pendukungnya. Beberapa hari setelah itu, Arata meminta kepada Ryo untuk memberikannya obat supaya bisa menjadi dewasa kembali. Alasannya karena dia mau mengunjungi makam dari senior tempatnya bekerja dulu yang bernama Saiki Misiru. Saiki meninggal gantung diri dikarenakan frustasi akibat dibully oleh teman-teman sekantornya yang iri akan kesuksesan Saiki. Setelah Saiki meninggal, Arata pun mengundurkan diri dari kantor tempat dia bekerja yang baru ia tekuni selama 3 bulan, sehingga itulah yang menyebabkan Arata tidak mendapatkan pekerjaan yang stabil akibat riwayat pekerjaannya yang buruk. Selanjutnya di sekolah, Arata secara tidak langsung menjelaskan kepada Kazu tentang cinta dan betapa pentingnya itu. Ketika Kazu dan Arata melihat seorang pria dengan Rena, Kazu bergegas mendekatinya. Ternyata Rena sedang demam dan laki-laki itu membantunya. Kazu pun mengantar Rena pulang. Malam itu dia menyadari bahwa dia mencintai Rena dan meminta saran dari semua orang. Namun, kemudian dia memutuskannya sendiri. Kazu pun ingin mengundang Rena ke festival musim panas. Di festival, Arata, An, Ryo, Chizuru, dan yang lainnya berpisah untuk membiarkan Kazu dan Rena sendirian. Karena mereka tahu Kazu berencana untuk menyatakan cintanya kepada Rena. Ryo dan An juga membuat Arata dan Chizuru berduaan saja. Rena dan Kazu mengakui perasaan mereka satu sama lain, dan ketika kembang api menyala, Chizuru memberitahu Arata bahwa dia senang bertemu dengannya. Tiba-tiba Chizuru mengingat semua peristiwa yang telah terjadi sejak awal tahun sekolah. 今こうやってみんなと友達の輪の中にいるよ。頑張ったんだね。貝崎さんに出会えてよかった。離れることになるって分かっていて無駄ではないですか。告白ですね。亮は去年同じクラスそう呼んでと言われたので。石野さんから声かけてくれる。はい。カリーさんとタマライさんにいただきました。石野さんから声かけてくれる。シロンのおかげだよ。経験から言えばおすすめはシギマのこの友達を大切にして戻ることができない私のように諦めない。一緒にリベンジしてくれませんか。私のクラスにもいじめがありました。どんどん友達増えてるね。許します。友達ですから。携帯を愛想笑いの人くれませんか。社会に出たらきっとそこ私の席なんですけど。おめでとうございます。あなたは我がリライフ研究所関東支部の被験者第1号に選ばれました。はじめまして、菱野千鶴さん。Setelah festival berakhir, Arata mengantar Chizuru pulang dan menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepadanya, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahukan karena semua orang yang ditemuinya di sekolah dan akan melupakannya begitu real life-nya selesai. Sebaliknya, dia mengatakan kepada Chizuru bahwa dia tidak akan pernah melupakannya dan Chizuru juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Semester kedua dimulai, dengan Kazu dan Rena menjadi perwakilan kelas yang baru. Rena bertanya apakah Chizuru dengan sengaja melakukan tes yang buruk, tetapi Chizuru sangat linglung. Chizuru bertanya kepada Ryo, apakah Arata juga seorang subjek ujian real life? Namun Ryo tidak bisa menjawabnya dan malah bertanya kepada Chizuru, jika memang benar Arata adalah subjek real life juga, Arata maupun Chizuru bakal melupakan masa-masa mereka menjadi subjek real life. Dan untuk tahun kedua, Chizuru menjadi subjek real life, pendukungnya diganti yang awalnya Ryo menjadi An. Lain hari, Kazu merasa resah dengan hubungannya dengan Rena yang sedang marahan. Kazu menceritakan kepada Chizuru dan Arata bahwa Rena ingin berkunjung ke rumahnya dan Kazu menolak. Akibatnya Rena menjadi marah. Alasan kenapa Kazu tidak mau mengizinkan Rena ke rumahnya adalah dia takut Rena melihat abangnya yang sudah lama mengurung diri di rumah. Abangnya Kazu mengalami depresi ketika pada saat pertama kali dia bekerja, beliau dirisak oleh senior-seniornya, sehingga tidak mau keluar rumah lagi. Pada saat Natal, Arata dan Chizuru menikmati malam Natal berdua dan ternyata hari itu juga hari ulang tahunnya Chizuru. Arata membelikan Chizuru sebuah gantungan kunci berbentuk tanda tambah dan malam itu juga Chizuru dan Arata sama-sama menyatakan cinta mereka satu sama lain. Akhirnya waktu kelulusan pun tiba. Chizuru mengatakan kalau dia telah menjalankan apa yang sudah disarankan oleh Arata. Dia meminta Arata untuk memeluknya sebagai hadiah. Chizuru meminta Arata untuk tidak melupakannya. Begitupun dengan Arata. Sebenarnya, Chizuru sudah tahu kalau Arata adalah subjek real life juga seperti dia. Dia mencurigai itu karena Arata sering memberikan wejangan seperti orang tua kepada orang lain. Malam harinya, Ryo mengatakan kepada Arata kalau real life-nya itu telah selesai.
Di tempat yang berbeda, An juga mengatakan kepada Chizuru kalau real life-nya selesai. Yang menjadi scene paling sedih ialah setelah Chizuru meminum obat untuk menjadi dewasa kembali dan tertidur, tidak sengaja An melihat telapak tangan Chizuru dan dia menuliskan kalau dia jatuh cinta kepada Kaizaki Arata. Dan saat itu juga, An tidak bisa membendung air matanya. Setelah beberapa waktu setelah real life berakhir, Ryo merekomendasikan beberapa perusahaan kepada Arata bekerja. Tapi, dia mengatakan kepada Ryo untuk bekerja di real life laboratorium. Arata pun bekerja menjadi pendukung subjek real life yang baru, yaitu abangnya Kazu. Pada malam hari, setelah pulang dari rumah Kazu, Arata menghadiri pesta makan malam yang dirayakan oleh seluruh pegawai real life laboratorium. Saat ingin pulang, ternyata hari sedang hujan, dan akhirnya tidak sengaja Arata bertemu dengan Chizuru. Awalnya mereka tidak saling ingat, namun semua berubah setelah Chizuru membahas tentang kembang api yang pernah dilihatnya bersama temannya, yaitu Arata. Hishiro-san. Hishiro-san. 貝崎さん。全部消えてもただそれだけは忘れない